Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali diizinkan Tuhan untuk merayakan pesta sorga, pesta Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Teks yang akan menjadi bahan khotbah atau kebenaran yang akan kita dengarkan pada malam hari ini adalah di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Saya mengajak Bapak Mama Bapak Saudara sekalian untuk kita membaca teks yang sudah ditampilkan di layar, atau yang saudara bisa juga lihat di Alkitab saudara masing-masing. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara sudah mendengarkan khotbah dari teks ini untuk kesekian kalinya. Ya, saya sendiri menyampaikan khotbah ini dalam berbagai tema. Ya, saudara tidak tahu sudah berapa banyak yang saya sampaikan dari Roma 11 ayat 36. Tetapi hari ini saya dibawa untuk juga menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema yang baru, yaitu The Only One. Coba sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, artinya satu-satunya. Ya, mungkin karena ini adalah GSJA1, jadi semua itu satu habis. Ya, saudara yang terkasih, termasuk ini tema satu-satunya. Nah, saudara, memang tersirat secara eksplisit di dalam Roma 11 ayat 36 itu bahwa satu-satunya yang dimaksud adalah Dia atau Yesus Kristus Tuhan. Kata di dalam ayat 36 itu jelas, dia diulangi 4 kali secara eksplisit, dan itu tidak menunjuk kepada pribadi yang lain, hanya satu-satunya pribadi, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema The Only One ini bicara tentang satu-satunya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada tandingan, tidak ada duanya, hanya satu saja. Dialah pribadi yang kita puji dan kita sembah dan kita muliakan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini yang diberi tema The Only One, saudara, ada 2 bagian besar yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama, di dalam teks ini kita menemukan, saudara, The Only One, satu-satunya sang pemberi segala-galanya. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya pemberi segala-galanya. Dikatakan dalam teks itu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Jadi saudara, dari oleh itu menunjukkan sumber atau berasal. Jadi saudara, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang kita terima, yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita nikmati, sumbernya tidak ada dari yang lain. Cuma satu-satunya sumbernya, dan sumbernya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara, yang kedua yang kita perhatikan di dalam teks ini adalah The Only One yang kedua, yaitu satu-satunya yang layak menerima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang segala apa yang kita berikan, atau lebih tepatnya mengembalikan, ya saudara, apa yang Tuhan sudah beri, dan sekarang Dialah satu-satunya juga yang layak menerima kembali. Perhatikan dalam ayat 36 itu, bagi Dialah, lalu kepada Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, The Only
Tuhan, satu-satunya sumber asal yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudaraku, tujuan hidup kita, tujuan pemberian kita, tujuan pengembalian kita tidak ada kepada oknum yang lain, tidak ada kepada objek yang lain, hanya satu saja, dan dialah Yesus Kristus yang layak menerima pujian, kemuliaan, kehormatan sampai selama-lamanya. Ada amin? Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat kita. Nah, malam ini kita akan bahas dua bagian ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu Paulus ketika bicara ayat yang ke-36 ini, saudara, ini ada kaitannya dengan ayat Roma pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Pendeknya ayat 1 sampai 8. Mari kita lihat kenapa saya bilang ada kaitannya. Roma 12 ayat 1, perhatikan kalimat ini. Roma 12 ayat 1. Ya saudara, kalimat dimulai dengan kata karena itu yang mana? Saudara, itu menunjuk kepada ayat sebelumnya. Jadi saudara, kalau kita baca Alkitab, ingat, kalau ada kata-kata seperti itu kita mesti perhatikan. Ini berarti cerita ini bersambungan. Mengapa demikian saudara? Kita mesti tahu bahwa teks asli Alkitab itu tidak ada pasalnya. Tidak ada bilang ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itu tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Alkitab, teks asli Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak ada pasal-pasal. Nah, dalam saudaraku penterjemahan, lalu kemudian dikanonisasi, lalu kemudian saudara dikelompokkan, itu baru kemudian ada pasal, ayat, segala macam. Nah, karena itu jangan sampai ketika kita membaca kitab suci, saudara, lalu kita pindah pasal, kita pikir ini soal ini baru atau cerita baru. Perhatikan kalimat-kalimat awal. Itu terkadang berkaitan dengan pasal sebelumnya atau berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ilmu tafsir itu namanya kontekstual. Ya, homiletik, ilmu khotbah juga itu namanya kontekstual. Mesti kita perhatikan konteksnya. Nah, ayat ini 11:36 itu berkaitan dengan 12 ayat 1. Karena dimulai dengan kata karena itu menunjuk ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-36 di pasal yang ke-11. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, jadi saudara, sekarang kita akan perhatikan ini. Penting sekali. Jadi Paulus ketika bicara ayat Roma 12 itu ada kaitan erat dengan yang tadi saya katakan dua hal penting. Memberi kepada Tuhan dan saudara menerima dari Tuhan. Menerima dari Tuhan dan memberi kepada Tuhan, ini yang Paulus mau jelaskan. Supaya orang memahami, orang mengerti. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ayat yang tadi kita baca dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Perhatikan saudara bahwa ketika Paulus bicara segala sesuatu adalah dari Dia, ini Paulus menjurus kepada dua hal penting sebelum kita pindah di Roma 12 tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Paulus bicara soal penebusan atau bicara soal bagaimana manusia diselamatkan. Lihat ayat-ayat di dalam kitab Roma 11. Saudara perhatikan ayat 26 dan 27. Roma 11 ayat 26 dan 27. Ya. Jemaat, saya minta kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 26, 27. 1, 2, 3. Ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus 27. Dan adalah kejadian dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Dikatakan dalam teks itu
dari Sion akan datang penebus. Lalu kemudian di ayat 27 dia katakan, dan inilah perjanjianku dengan mereka. Aku menghapuskan dosa mereka. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 36 dia mengatakan segala sesuatu dari dia. Yang dimaksud segala sesuatu tentu yang pertama menjurus kepada keselamatan, penebusan di dalam Kristus Yesus. Satu-satunya penebus, satu-satunya penyelamat. Dialah yang disebut the only one itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat, tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penebusan dosa selain di dalam Kristus Yesus. Tidak ada, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyelamatan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, dan kita yang membaca teks firman Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, dan yang dimaksud segala sesuatu yang kelihatannya universal itu kita mesti lihat dalam konteks yang lebih sempit. Yang pertama, bicara tentang penebusan atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa memang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, misalnya dalam kitab Mazmur pasal 62, saudara, Raja Daud sudah menubuatkan dalam teks itu bahwa hanya keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Perhatikan Mazmur 62 ayat yang pertama mulai 1, 2, 3. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya nanti saudara baca terus kalimat-kalimat selanjutnya. Kata hanya itu only, satu-satunya, tidak ada yang lain yang bisa kasih kita keselamatan. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan ayat yang tadi kita sudah dengarkan juga dalam hafalan anak sekolah minggu, Kisah pasal 4 ayat 12, yang mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia. Dialah Yesus, satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan manusia. Tadi juga kita sudah mendengarkan, saudaraku, ya, anak-anak tadi ini bantu betul-betul. Ya, saudaraku, Roma 10 ayat 9, siapa mengaku dari mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, dia diselamatkan. Saudara, itu berarti tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Amin. Bilang samping kiri kanan, mas percaya lah? Itu lu paling bodoh di antara semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab semua begini terang-terang nih. Apa yang tidak? Jadi saudara, kita ini menerima keselamatan hanya dari Dia. Kita menerima penebusan hanya dari Dia. Kita mengalami penghapusan dosa hanya dari Dia. Saudara, makanya saya heran kalau masih ada orang-orang Kristen yang berpikir bahwa keselamatan ini karena perbuatan baik. Lebih sial, saudara, kalau itu adalah orang-orang di GSJA yang masih berpikir bahwa keselamatan usahanya, keselamatan karena perbuatannya. Saudara sedang mengecilkan kuasa penebusan Yesus. Kalau perbuatan kita bisa menyelamatkan kita, itu berarti bukan the only one. Tetapi saudara, iman plus tambah perbuatan baik, tambah kekuatan, baru bisa selamat. Itu tidak the only one. Saudara, Yesus satu-satunya. Tidak karena perbuatan kita. Selamat hanya karena Kristus menyelamatkan kita sekalian. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Oh saudara, karena kita perbuatan baik, Alkitab katakan seperti kain kotor. Kesalehan kita ini sama seperti kain kotor. Mau keselamat ke tongkar mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
tidak ada manusia yang sesempurna Kristus. Tidak ada. Saudara yang terkasih. Karena itu, yang bisa selamatkan manusia ini hanya satu pribadi, Tuhan. Ya, Yesus, saudaraku. Dan karena itulah kita merayakan Natal. Jadi Natal ini harusnya mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan ini hanya karena Kristus. Saudara, keselamatan penebusan ini hanya karena Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu ayat jelas. Tadi juga ayat hafalan dari anak-anak. Saudara, yang mengatakan apa? Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu. Itu hanya karena kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi itulah yang namanya the only one. Itu yang namanya satu-satunya. Itu yang namanya one way, satu jalan. Ya, saudara. Jadi kalau saudara one way, tapi perbuatan Yesus. Perbuatan Yesus. Nah, itu bukan one way, itu two way. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini sadar tidak sadar banyak orang Kristen masih menganut ini. Yang berpikir bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ingat, kita selamat ini hanya karena Kristus. Tidak ada lain. Nanti semua itu karena Kristus, termasuk ataupun perbuatan baik, bukan karena kita. Karena selamat karena Kristus, maka perbuatan baik kita juga karena Kristus. Ayat 10, Efesus 2. Saudara bacain ayat jemaat kencang ya. Seperti ini Mike main lari naik, lari turun. Ya. Efesus 2 ayat 10, silakan. Siapa yang siapkan itu pekerjaan baik? Allah. Jadi kita bisa lakukan pekerjaan baik kita atau karena Tuhan? Karena Tuhan, bukan kita. Itu yang namanya the only one. Itu yang namanya segala sesuatu dari Dia. Saudara, kita ini sekali lagi. Makanya Paulus berkata begini, saudara, dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, dia bilang begini, saudara, hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, tapi siapa? Baca, 1, 2, 3. Nama hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, itu. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bukan kita, tapi karena Kristus di dalam kita. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani bukan kita, karena Kristus di dalam kita. Kita bisa bertobat bukan kita, karena Kristus di dalam kita. Kita bisa lakukan apapun dalam dunia ini karena Kristus ada di dalam kita. Ini dasar iman kita yang kita tidak boleh pungkiri. Saudara, itulah yang namanya the only one. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah merendahkan nilai pengorbanan Kristus buat kita. Saudara, itu dasar hidup. Itu dasar, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada ayat dalam Kisah pasal 17 ayat 28 kalau saya tidak salah yang mengatakan bahwa kita hidup, kita bergerak, kita bisa lakukan apa saja itu karena Tuhan. Betul. Betul. Baca 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah sudah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Itu. Kita ini keturunan Allah. Jadi kita hidup, kita bergerak, kita ada, semua karena Kristus. Karena Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau keselamatan itu hanya karena Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka bukan hanya keselamatan, yang lain-lainnya juga. Lihat ayat yang ke-30.
3. Roma pasal 11 ayat 33. Jemaat sama-sama baca ayat ini. Roma 11 ayat 33 bersama-sama. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Saudara, oh salah. Itu itu bukan main gilet. Itu sama kelia uang 1 miliar. Saudara, karena mana itu? Oh my God, luar biasa. Itu Roma 11 ayat 33. Ulang baca. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Alangkah dalam kekayaan Allah, hikmatnya, pengetahuannya, keputusan-keputusannya, jalan-jalannya. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih, dan kalimat di dalam ayat 33, kalimat terpesona itu, saudara, itu menunjukkan kekaguman Rasul Paulus terhadap segala sesuatu yang Tuhan karyakan dalam hidupnya. Dia kayak mau ucap susun bisa lah, orang Kupang bilang, hanya bisa bilang oh. Saudara, karena begitu luar biasanya, karena begitu dahsyatnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bukan hanya keselamatan, kita bisa menikmati berkat, kita bisa menikmati kekuatan, kita bisa pintar, kita bisa kuat, kita bisa kerja ini itu, kita bisa melayani, kita bisa melakukan segala aktivitas, dikasih talenta ini, talenta itu, semua karena hikmat, kekayaan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Amin. Bilang samping kiri kanan, the only one. Haleluya. Kalau dia pakai kacamata, bilang termasuk kacamata yang kamu pakai. Amin. Loh iya. Saudara, luar biasa Tuhan ini. Ya. Nah, orang mesti sadar dulu deh ini. Segala sesuatu adalah dari Dia. Saya ulang, apa itu? Keselamatan pertama. Ya. Yang kedua, ingat, segala sesuatu yang saya pakai, yang saya nikmati, yang saya rasakan, yang saya alami dalam hidup ini, semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Maka sekarang jangan lupa bagian yang kedua. Ya. Kalau semuanya dari Tuhan, dikatakan tadi kepada Dia, bagi Dia, tujuannya sekarang. Ya. Kembalikanlah segala sesuatu yang saudara sudah terima dari Dia itu, yang saudara sudah alami dari Dia itu. Makanya ada ayat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Begini, perhatikan. Filipi pasal yang kedua, ayat 12. Ya, jemaat, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara lihat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu taat bukan hanya waktu aku hadir, tapi juga aku tidak hadir. Senantiasa. Saudara, jadi ingat orang-orang yang sudah menerima penebusan, menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima semua berkat-berkat Tuhan, orang-orang yang sudah menerima segala hal yang luar biasa, jalan-jalan dibukakan, saudaraku, berkat-berkat dinyatakan, mujizat-mujizat dialami. Kita semua ini, jangan lupa, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan karena saja waktu aku masih hadir, Paulus katakan, tapi juga ketika aku tidak hadir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga yang Paulus uraikan dalam kitab Roma pasal 12 yang tadi saya katakan, mulai dari kata karena itu. Ya, karena kita sudah terima, saudara, maka segala kemuliaan kita harus persembahkan kepada Allah.
Tapi kemuliaan yang model seperti apa? Paulus kemudian menjelaskan di ayat yang tadi saya sebut, Roma 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itulah cara orang memberikan kemuliaan kepada yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang namanya Yesus Tuhan itu satu-satunya penebus, satu-satunya pemberi berkat, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya pembuat mujizat, sumber dari segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama dikatakan dalam ayat 12 Roma pasal 12 Roma 12 ayat 1, bukan ayat 12. Roma 12 ayat 1. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Persembahkanlah apa? Tubuh. Kepada siapa ini perintah diberi? Ke kita yang sudah terima keselamatan itu. Kita yang sudah terima berkat itu. Yang berkata hanya satu-satunya, dan tidak ada yang lain itu. Kita ini disuruh mempersembahkan tubuh kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita ibadah bukan untuk selamat, tapi kita ibadah karena kita sudah selamat. Ada amin? Kita ibadah bukan mau cari berkat, tapi kita ibadah karena kita sudah diberkati. Amin? Amin? Bilang dulu samping kiri kanan, kamu jangan bolak-balik Alkitab. Nah, iya. Banyak orang Kristen kan suka bolak-balik Alkitab. Ditanya, kenapa kamu pergi ibadah? Supaya usaha saya diberkati. Kau bolak-balik Alkitab. Justru saya sudah diberkati, makanya saya ibadah. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada kita tanya, kenapa kau pergi gereja? Beta mau masuk surga, siapa mau masuk neraka? Weh, orang semua masuk surga itu yang pergi gereja. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau kau ibadah untuk cari sorga, saudara yang terkasih, kau tidak mampu cari sorga di gereja. Kalau kau cari berkat di gereja, kau salah. Makanya ada banyak orang Kristen suka pergi gereja cuman cari berkat. Saya sebut ini Kristen-Kristen yang menganut teologi kemakmuran. Yang suka dengan saudaraku berkat-berkat. Jadi dia pergi gereja itu dia cukup ditunggu di doa berkat. Itu dia angkat tangan tuh, oh haleluya, 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 haleluya. Apalagi kalau pendetanya doa agak sedikit tarik-tarik. Ya, hamba berdoa. Itu semakin urapan tuh semakin kuat. Bisnis semua akan diberkati. Oh tidak, haleluya. Oh haleluya. Ini nih manusia cari berkat. Ini pemahaman kekristenan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang salah arah. Itu tidak alkitabiah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saudara mungkin berkata, Pak, kan ada ayat di perjanjian lama yang mengatakan, kalau kamu beribadah maka roti makananmu akan diberkati, air minumanmu akan diberkati. Saudara dengar baik-baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beda konteks perjanjian lama dengan konteks perjanjian baru. Anda dengar baik-baik? Ya. Perjanjian lama itu saudara, orang disodorkan dengan berkat-berkat jasmani lebih penting, lebih duluan. Sementara di perjanjian baru, Alkitab saudara mengajarkan soal berkat-berkat rohani di atas segala berkat jasmani. Makanya ada ayat yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bilang samping kiri kanan, ditambahkan bukan lupi cari. Itu. Saudara.
Yang namanya ditambahkan, Tuhan mau tambah, dia tambah. Dia tidak mau lu jam paksa. Amin. Lah ya. Saudara, itu ingatlah, itu yang namanya the only one. Itu satu-satunya. Saudara yang terkasih, jadi kita ibadah itu karena kita sudah menerima, bukan mau menerima. Konsep ini kalau kita tanam dalam hidup kekristenan kita, tantangan tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan tidak akan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita tahu konsepnya, bahwa saya sudah diberkati untuk menjadi berkat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Makanya ada ayat dalam Yohanes 10 ayat 10. Mari lihat. Yohanes 10 ayat 10. Injil Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ada amin? Ada amin? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, tapi bukan limpah harta. Tadi tepuk tangan itu separuh pikir, oh haleluya, aku pulang kaya. Kata kelimpahan di sana menunjuk kepada kata hidup. Hidup itu dipakai kata zoe dalam bahasa Yunani, yang artinya hidup kekal. Jadi saudara, Yesus datang untuk memberikan kelimpahan hidup kekal, bukan kelimpahan hidup jasmani. Amin. Amin. Tapi ingatkan lagi samping kiri kanan, Tuhan bisa tambahkan yang jasmani. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Makanya doa yang Yesus ajarkan apa dalam Matius pasal 6? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, bukan makanan kami yang tapoa. Saudara, ya, secukupnya. Saudara, jadi kalau saudara makan selebedar cukup, itu berarti Tuhan su tambah bonus. Amin. Paulus berkata, asal ada makan pakaian cukup. Tapi saudara, su naik motor, naik oto, rumah 2 lantai, itu Tuhan su tambah lebe. Bilang samping kiri kan, lu su lebe. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, masih bilang Tuhan aku kurang. Bilang samping kiri kanan, lu serakah. Amin. Lah ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini sudah diberkati luar biasa. Sudah diberkati luar biasa. Tuhan sudah tambah terlalu banyak. Karena standar Alkitab cukup, tapi Tuhan sudah limpahkan. Karena itu saudara, ibadah bukan karena kita mau cari keuntungan. Saudara, makanya Paulus pernah berkata, ada orang-orang yang saudara mencari keuntungan di dalam ibadah. Itu salah. Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang kita mesti sama-sama pahami. Itu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan kita mesti tanamkan dalam hidup kekristenan. Terima kasih karena Tuhan kasih saya segala sesuatu. Saya akan beribadah kepada Engkau dengan segenap hati, dengan tulus. Amin. Beberapa hari yang lalu saya khotbah Natal dengan tema Natal yang berkenan. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Saudara, dikatakan dalam teks itu, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saya menelusuri kata berkenan di dalam teks itu, saudara. Itu ternyata hanya 2 kali disinggung di dalam perjanjian baru. Salah satunya dalam Lukas 1 ayat 14. Dan yang kedua dalam Filipi pasal 2 ayat 13.
Kata berkenan itu lebih tepat diartikan dalam Filipi 2 ayat 13 itu dengan kata kerelaan. Jadi saudara, kita berkenan ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan rela supaya saudara dan saya menjadi berkenan. Keselamatan dia berikan, makanya kita bisa berkenan. Penebusan dia berikan, makanya kita bisa berkenan. Bukan karena kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, makanya, saudara, kita beribadah itu juga mesti dengan kerelaan. Tidak boleh dengan paksa. Saudara lihat ini ayat, saya tunjukkan. 1 Tawarik 28, ayat 9. Kitab 1 Tawarik 28, ayat yang ke-9. Jemaat, mari baca ayat ini. 1 Tawarik 28 ayat 9. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah yang Mahamu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela. Bilang samping kiri kanan, rela kosonde. Ini hari datang nih rela kosonde. Habis beta son video perasaan dan Bapak Gembala di Wanwena. Itu berarti Anda tidak rela. Ada orang angkat ibadah tuh karena paksaan. Saudara, tidak rela. Yang tidak rela datang ke kebaktian tidak pun ciri satu apa? Duduk sontanan. Sedikit-sedikit angka jam. Nah, itu tidak rela tuh. Kalau sonde gamatar kiri, gamatar kanan, Mbak Edo kiri, Mbak Edo kanan, itu tidak rela. Orang ibadah tuh mesti rela. Kenapa kita mesti rela beribadah? Karena Kristus rela lebih dulu. Kalau Kristus tidak rela, dia tidak tinggalkan sorga buat saudara. Kalau Kristus tidak rela, dia tidak mau lahir di kandang. Kalau Kristus tidak rela, dia tidak akan jadi miskin supaya saudara jadi kaya di dalam Tuhan. Saudara, kalau Yesus tidak rela, dia tidak akan mau mati di atas kayu salib. Tapi dia lakukan semua dengan kerelaan untuk kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Kalau saudara melihat kerelaan Tuhan, seharusnya ibadah kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan dengan kerelaan. Beri tepuk tangan terbaik. Bilang samping kiri kanan, mulai minggu depan datang ibadat rela. Rela tinggalkan bisnis. Rela tinggalkan lupung kios. Rela tinggalkan warung. Rela tinggalkan babi di kandang. Rela tinggalkan pekerjaanmu. Mesti rela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang-orang yang bisa tahu rela itu karena dia sudah melihat kerelaan Tuhan. Jadi saudara tidak mungkin bisa memberi persembahan tubuh dengan rela kalau belum menerima kerelaan Tuhan. Itu dasarnya. Saudara, jadi waktu mau siap tuh mulai rela. Tuhan, aku rela. Lewat pada SMP 6 di bawah. Saudara, dalam khotbah itu Natal berkenan. Habis itu kepala dinas kasih kata sambutan, dia bilang, ini hari saya juga rela. Jadi saudara semua rela. Loh, karena ada pejabat banyak datang ibadah tuh rela. Sungguh dong duduk tuh dong aja tunggu kata sambutan. Habis itu dong fuik hilang. Itu ibadah tidak rela. Anda mesti rasakan kerelaan Tuhan. Jabatan Tuhan kasih itu Tuhan rela angkat lu. Ya, kalau Tuhan mau rela dia angkat orang lain. Jadi kalau kita rasakan kerelaan Tuhan, saya ulang, keselamatan itu kerelaan Tuhan. Mujizat, berkat, segala macam itu Tuhan rela lakukan buat kita. Kalau dia rela, aku rela untuk beribadah kepada dia dengan tulus ikhlas, mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, ya,
bicara soal mempersembahkan tubuh di dalam Alkitab, itu bukan hanya bicara soal ibadah. Yang kedua, bicara soal persembahkan tubuh di dalam Alkitab, itu bicara soal menjadi alat Tuhan, menjadi senjatanya Tuhan. Lihat Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Kitab Roma 6 ayat 13. Tampilkan. Ya, jemaat sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata bagi kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi mempersembahkan tubuh itu menyerahkan anggota-anggota kita yang dulu dipakai menjadi senjata kelaliman, senjata dosa, senjata kenajisan, sekarang dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Beri tepuk tangan terbaik buat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menjelaskan dalam bagian yang lain dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7 tentang senjata-senjata itu dijelaskan dengan kalimat pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Perhatikan, saya bacakan 2 Korintus 6 itu dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya, Tuhan kasih kita senjata. Kita menjadi senjata itu artinya kita ini menyatakan kebenaran. Dan ada dua cara menyatakan kebenaran, menyerang dan kemudian membela. Makanya dalam istilah teologi ada namanya apologetika. Apologetika itu artinya apa? Pembelaan iman. Saudara, ya. Pembelaan iman. Ada orang Kristen yang menyerang iman ada orang-orang yang mau menyerang iman kekristenan. Dan kita mesti berdiri sebagai pembela. Kita ini adalah apologetik, pemberita kebenaran. Ada suatu di mana kita menyerang dengan senjata kebenaran. Saudara yang terkasih, ya. Injil itu dipakai menjadi senjata. Ya. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saudara terima segala sesuatu, terima keselamatan, terima berkat-berkat dari Tuhan, tapi hidup pakai untuk senjata kebenaran, saudara, Anda belum mengalami yang namanya keselamatan sebenarnya. Karena orang yang terima keselamatan dari Tuhan Yesus, orang yang tahu saya selamat bukan karena perbuatan baik, saya terima semua berkat-berkat ini karena Tuhan, the only one. Dia pasti akan menjadi senjata kebenaran. Dia akan tidak bisa tenang. Dia akan terus memberitakan Injil. Dia akan terus menyatakan tentang kebenaran di mana-mana. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat hidup kekristenan. Karena kita hutang budi, saya pakai kalimat itu. Saudara, ya kita mau balas Tuhan pun kebaikan dengan cara apa? Kita mau balas kerelaan Tuhan dengan cara apa? Makanya Paulus pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, orang paling celaka. Makanya ditampak kerja, jangan tutup mulut. Beritakan Injil. Beritakan Injil itu bukan harus ucap ayat-ayat. Beritakan Injil itu bukan harus hafal Alkitab. Beritakan Injil itu, saudaraku, bukan hanya sekedar orang-orang yang sekolah teologi. Tapi beritakan Injil itu tugas kita semua. Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 3, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dia berkata, kamu ini surat pujianku yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya anak-anak Tuhan, di mana saja, jadilah surat Kristus, pemberita-pemberita Injil. Ya. Jadilah orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Ya. Lewat kitab penghidup itu firman Allah mesti dinyatakan, itu senjata kebenaran. Kita menyerang orang dengan kitab sikap hidup. Kita menyerang orang dengan kitab tutur kata. Menyerang dalam tanda kutip, ya. Artinya ada senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Bukan menyerang yang gosip orang lewat WA,
lewat status Facebook yang tidak jelas. Kalau ada ini malam di sini bertobat Anda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangun air liur mas meleleh, lihat status, langsung dia pun kata-kata tuh senjata kelaliman. Ya. Orang Kristen ingat baik-baik, ketemu ini adalah senjata kebenaran ini. Ya. Senjata kebenaran itu bukan hanya bersaksi di gereja, di tempat-tempat rohani. Ya. Tadi saya datang Bapak Gembala masih bilang, apa artinya kalau terang dan terang bakatumu? Saudara, mus terang dan gelap bakatumu. Atau saudaraku, apa artinya gelap dan gelap bakatumu? Mesti terang dan gelap. Ketemu untuk apa? Bukan gelap, terang jadi gelap. Terang menyinari yang gelap supaya jadi terang. Amin. Bukan lu terang datang ketemu gelap, lu jufoi ku gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah, kalau kita disebut orang-orang yang mempersembahkan tubuh kita, karena sudah merasakan, aduh Tuhan lu pun kebaikan di betesone bisa balas. Rasanya saudara akan tiap hari tidak pernah pantang mundur untuk satu, mencari beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, saudara akan rindu terus jadi alat senjata kebenaran, yang memberitakan Injil, yang menyatakan kebenaran, yang membela iman kekristenan, yang tidak pernah mau Injil diinjak-injak, yang tidak mau pernah kebenaran diprovokasi oleh apapun. Saudara, mau Injil berdiri tegak, itulah orang-orang yang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saudara lihat Paulus pernah tenang di mana? Ya. Kapan Paulus pernah tenang? Dia tidak pernah tenang. Dia selalu berperkara dengan yang namanya Injil Kristus. Apalagi kalau Injil diserang oleh orang, dia akan melakukan pembelaan dengan begitu berani. Saudara. Ya. Makanya saudara bersyukur kalau Tuhan kirim apologetika Kristen. Ya. Ada orang yang lihat di medsos kalau dia bilang, memang ini orang dong son ada kerja. Kalau son ada dong, kotompung iman ini diinjak-injak oleh orang lain. Tapi dong berani menyatakan kebenaran. Resikonya besar loh. Tapi mereka tidak takut. Seharusnya kita dukung doa lah paling tidak. Puasa buat mereka toh. Ini tidak. Memang pendeta cari muka di YouTube, di Facebook, mau tampil mereka ini. Lu memang otak dangkal. Belajar Alkitab sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih, karena Tuhan munculkan orang-orang begini tidak gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berani untuk menyatakan kebenaran. Sementara ada orang-orang yang mempropaganda dan memakai segala cara untuk menghina kekristenan, menghina iman kita, menghina Alkitab, saudara. Kita bersyukur, kita mesti dukung tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itulah kelompok-kelompok yang benar. Itulah pemberita-pemberita Injil. Jadi itu cara kita sekali lagi membalas, beri kemuliaan kepada Allah. Jadi sekali lagi, bagaimana saudara beri kemuliaan kepada Allah? Satu, ingat, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan dalam ibadah, dalam pemberitaan Injil. Itu dua fakta yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Yang kedua, di ayat yang kedua dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Begini kata firman Tuhan. Saudara, mari kita baca Roma 2 ayat 12. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Lalu ada kata dalam itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata pembaharuan budi ini dalam terjemahan bahasa Yunani itu saya kata metanoia.
yang artinya bertobat. Dari kata metanoia itu muncul kata metamorfosis, perubahan dari ulat ke pompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa, pasti mereka akan mengalami yang namanya perubahan. Mereka akan mengalami pertobatan di dalam Kristus Yesus. Ada amin? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal pertobatan di dalam Alkitab, itu juga ada dua hal. Yang pertama, bertobat itu bicara soal membuka hati bagi Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Petrus berkata begini, saudaraku, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, supaya engkau mengalami pengampunan dosa, dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat ini, bertobatlah, yang dimaksud ini adalah terima Yesus. Ya saudara, kenapa? Karena sebelumnya mereka belum terima Yesus. Mereka pengutuk Yesus, pembunuh Yesus. Saudara bisa baca khotbah Petrus kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka orang-orang yang menolak Yesus. Tapi Petrus dalam khotbah di hari Pentakosta, dia berkata, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Artinya apa? Terima Yesus dalam hidupmu. Saudara ingat, terima Yesus itu satu kali seumur hidup. Tidak ada terima Yesus bolak-balik. Ya. Karena Yesus tidak keluar masuk. Ada amin? Tapi ada orang bilang begini, Pak Pendeta, tapi karena dia supi gereja, tapi dia kelihatan belum terima Yesus. Saudara, itu dia cuman Kristen KTP. Percaya yang model begini ini banyak. Yesus tidak ada di dalam. Yesus dia belum terima. Yesus belum masuk tinggal di dalam dirinya. Ini banyak. Lihat, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24. Perhatikan teks ini. Yohanes pasal 2 ayat 24. Yohanes pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Padahal ayat 23 bilang apa? 1, 2, 3. Mereka percaya dalam nama Yesus, tapi Yesus tidak mau masuk tinggal dalam diri mereka. Saudara yang terkasih dalam ini juga banyak terjadi hari-hari ini. Banyak orang mengaku Kristen, percaya Yesus, tapi Yesus tidak ada dalam dirinya. Itu dia belum bertobat. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihatin ayat lagi. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Ya jemaat, 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di bawah pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saya ulang tanya ini kalimat. Aku berdiri depan pintu. Itu Yesus di dalam kok di luar? Di luar. Tapi itu jemaat atau bukan? Hah? Aduh ragu semua. Jemaat itu, jemaat Laodikia. Tapi Yesus tidak ada di dalam, Yesus di luar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tandanya dia sebenarnya belum bertobat. Orang kalau bertobat, dia buka hati untuk terima Yesus masuk di dalam dirinya. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, Yesus masih di luar atau di dalam? Hah? Dan sampai pikir aja sama Yesus di luar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti kita ini Kristen Yohanes pasal 2, 23, 24. Atau Kristen Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Yang mana Yesus ada di luar, bukan di dalam. Dan Kristen seperti ini, dengar baik-baik. Anda butuh pertobatan. Buka hati dan biar Yesus masuk dalam hidupmu. Amin. Kalau Yesus belum masuk, maka jangan harap bertobat yang nomor 2 itu. Saudara, jangan harap.
Ini makanya Kristen model begini nih yang masih selingkuh. Kristen begini yang main judi non-stop. Kristen begini yang masih taji ayam. Masih duduk kocok kartu. Ini Kristen yang belum terima Yesus. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu Kristen model begitu tuh. Yang masih isap rokok walaupun di GSDA. Itu tuh lu belum terima Yesus. Dengar. Lu jangan bangga baptis salam. Sungguh beta di ketemu banyak. Su baptis salaman. Lu selam apa ini? Itu mesti selam tuh kasih tenggelam lama-lama kode minum air, Pak. Bahkan ada yang baru habis baptis tuh keluarkan kedinginan tuh, dia langsung cari pohon falawak di belakang, dia mulai. Tapi kalau orang tanya, saya baptis pertobatan, di mana lu baptis di mana? Itu di kolam Arjuna sana. Tuh lu pikir kan? Lu foy berat. Baptisan itu tanda pertobatan, bukan bikin lu bertobat. Rubah tuh cara berpikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu. Jadi sekali lagi bertobat tuh terima Yesus dulu. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Setelah Yesus ada dalam ketempuh hidup, baru Yesus mulai rubah ketempuh hidup ini. Hidup yang kacau balau nih. Yesus yang rubah. Makanya perubahan pertobatan yang kedua ini tidak bisa sekali. Tiap hari berubah terus. Amin. Loh iya, saudara lihat ini ayat ini. Saya tunjukkan ini. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Perhatikan. Paulus bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari tiap hari terus bertobat. Tiap hari tambah lebih baik. Tambah hari tambah lebih baik. Itu orang Kristen yang rasakan keselamatan di dalam Yesus. Saudara, tambah hari itu tambah lebih baik. Sampai titik yang sempurna Kristus datang kembali yang kedua kali. Saudara, itu hidup yang namanya di dalam Kristus. Makanya Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Mulai di sana dikatakan begini, saudara. Siapa yang sudah dalam Kristus, dia akan berakar, bertumbuh, dibangun terus dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi kalau dalam Kristus tidak berubah sama kayak lagu, aku masih, ya itu bahaya. Atau dia bilang Tuhan Yesus tidak berubah, Eben tidak berubah, itu sama doang. Lu Kristen apa itu? Tuhan Yesus tidak berubah, lu mesti berubah terus. Amin. Iya. Tambah hari tambah berubah, tambah hari tambah berubah. Saudara, kenal Yesus 10 tahun lalu, emosi tinggi. Saudara, 10 tahun kemudian emosi mesti lebih bagus. Mulai stabil. Ya saudara. Kalau dulu emosi 10 tahun yang lalu sedikit-sedikit lama-lama berubah. Ya saudara. 2 tahun, 3 tahun ikut Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan, mulai sedikit emosi sudah bisa kendali. Marah masih. Tapi menurun. Tadi fight. Tapi sekarang gini. Nah, saudara. Oh nanti ikut Tuhan lagi 3-4 tahun, saudara. Mulai tambah berubah lagi. Mulai tambah berubah lagi. Begitu emosi, masih ada sedikit emosi. Tapi sudah 10 tahun. Wih, tambah stabil. Orang bikin emosi. Tuhan Yesus berkati. Bukan 10 tahun lebih foe. Kalau ini
ada yang bilang begini, beta ini memang, lu pikir memang kalau di gereja beta bertobat, di luar lu jangan, ini. Itu perlu dipertanyakan. Yesus yang dalam diri saudara itu Yesus dari mana? Kemungkinan itu Yesus dari Timor Leste atau dari Flores. Ya kan nama Yesus banyak di sana tuh banyak. De Jesus. Itu makanya Yesus itu masuk di Lut. Jadi saudara hari ini dengarlah baik-baik. Orang Kristen yang sudah terima segala sesuatu dari Dia, dia beri kemuliaan kepada Tuhan. Cara beri kemuliaan simple, bertobat. Yang kedua itu bertobat. Tadi kan satu, persembahkan tubuh. Ya, persembahkan tubuh itu ibadah rajin. Saudara layani Tuhan, pemberitaan Injil itu lebih penting di atas segala-galanya. Ya. Nanti yang terakhir, saudara, saya tutup dengan ayat 3 sampai ayat 8. Kobarkan karunia-karunia roh yang ada pada saudara. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara, itu orang yang rasakan the only one. Dia merasakan Yesus satu-satunya dalam hidupnya. Aduh, itu lu tahu Sodoma, dia pelayanan. Dia pun karunia itu dia akan pakai all out untuk Tuhan. Saudara, dia akan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena orang sadar semua dari Allah, semua dari Tuhan. Dia mau bikin apa? Dia son kasih dia pun karunia di Tuhan Allah. Dia pasti kasih. Sanusa ada yang doma, sanusa ada yang paksa, sanusa dia semua ngerti nah. Ya, karena satu, dia persembahkan dia pun tubuh dahulu. Dia rajin kebaktian, bukan cari berkat, bukan cari apa. Dia memang sungguh-sungguh rela beribadah. Yang kedua, dia memang senjata kebenaran yang dipakai Tuhan. Yang ketiga, dia bertobat sungguh-sungguh. Bertobat bukannya sekedar terima Yesus, tapi dari hari ke hari berubah. Dari hari ke hari berubah. Orang ini pasti kobarkan karunia-karunianya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tim musik maju ke depan, dan kita mau syukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan the only one. 1, 2, 3. Siapkan pujian satu-satunya yang kuharap andalkan.